Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kami akan menjelaskan terkait dengan Control and Accounting Information System. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2, saya Poppy Desyana Zahida dengan NPM akhir 007. Teman saya Faiz Akililah Aziz Koptian dengan NPM akhir 009. Selanjutnya ada Erina Sintiami Tampu Bolon dengan NPM akhir 0036. Dan yang terakhir ada Fajar Narendra Praditya dengan NPM akhir 110. Langsung saja, pertama-tama overview. Organisasi membutuhkan sistem informasi yang andal untuk memastikan bahwa data akuntansi dan operasional akurat, aman, dan dapat dipercaya. Untuk menilai keandalan sistem, auditor sering menggunakan Trust Service Framework yang dikembangkan oleh AECPA atau AICPA dan CECA atau CICA. Kerangka ini terdiri dari 5 prinsip utama yang mendukung keandalan sistem. Pertama ada security atau keamanan, melindungi sistem dari akses yang tidak sah baik secara fisik maupun logis. Yang kedua ada confidentiality atau kerahasiaan, melindungi informasi penting organisasi yang dari pengungkapan yang tidak diizinkan. Yang ketiga ada privacy, menjamin bahwa data pribadi dikumpulkan, digunakan, dan dilindungi dengan benar. Yang keempat ada processing integrity atau integritas pemrosesan. Itu menjamin bahwa pemrosesan data dapat dilakukan secara akurat, lengkap, tepat waktu, dan juga sah. Yang kelima ada availability atau ketersediaan, menjamin bahwa sistem dan informasi tersedia ketika dibutuhkan. Nah, di antara kelima prinsip tadi ini, keamanan merupakan dasar yang paling utama mendukung keempat prinsip lainnya. Oke, selanjutnya yang kedua ada konsep dasar keamanan informasi. Nah, ini juga masih dibagi-bagi. Ada A, keamanan adalah masalah manajemen. Keamanan informasi bukan hanya masalah teknologi, tetapi juga tanggung jawab manajemen. Manajemen puncak harus mengidentifikasi ancaman keamanan, menentukan respon terhadap risiko, yaitu mengurangi, menerima, membagi, dan menghindari risiko. Yang ketiga ada membuat dan menyebarkan kebijakan keamanan. Yang keempat ada berinvestasi dalam teknologi keamanan. Dan yang terakhir atau yang kelima ada memantau kinerja keamanan secara berkelanjutan. Sistem keamanan informasi ini ada siklusnya. Siklus keamanan informasi ini ada siklus keamanan terdiri dari 4 tahap, yaitu menilai ancaman dan menentukan respon risiko. Yang kedua mengembangkan dan mengkomunikasikan kebijakan keamanan. Dan yang ketiga ada mengimplementasikan solusi keamanan. Yang keempat ada memantau dan mengevaluasi efektivitas keamanan. Nah, banyak pihak dalam organisasi yang terlibat dalam keamanan. Pertama tuh ada Departemen IT, yang kedua ada tim manajemen resiko dan kepatuhan, yang ketiga ada profesional keamanan informasi, dan yang keempat ada karyawan, serta yang terakhir ada auditor internal. Dukungan dari manajemen puncak sangat penting agar kebijakan keamanan dapat berjalan dengan efektif. Yang selanjutnya yang B, yaitu manusia adalah sebagai faktor penting. Karyawan dapat menjadi faktor yang memperkuat atau justru melemahkan keamanan sistem informasi. Oleh karena itu, organisasi perlu membangun budaya kesadaran keamanan, security awareness melalui yang pertama, sosialisasi kebijakan keamanan. Yang kedua, pelatihan rutin. Yang ketiga ada edukasi penggunaan komputer yang aman. Nah, karyawan ini harus dilatih untuk tidak membuka email yang mencurigakan, tidak membagikan password, hanya menggunakan software yang disetujui, menjaga keamanan laptop dan perangkat, dan mengendalikan serangan social engineering. Contoh dari social engineering itu pertama ada phishing.
email palsu yang meminta informasi rahasia. Yang kedua, spear phishing atau phishing yang ditargetkan kepada individu tertentu. Yang ketiga ada piggybacking atau orang yang tidak berwenang mengikuti seseorang untuk masuk ke area yang aman. Nah, manajemen juga harus memberikan sanksi terhadap pelanggar keamanan yang mendukung karyawan untuk mematuhi kebijakan yang ada dalam suatu perusahaan. Dengan adanya sanksi tersebut, karyawan akan lebih manut dan lebih takut dengan kebijakan seperti itu. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang time-based model of information security. Model time-based information security bertujuan melindungi aset informasi dengan menggunakan kombinasi preventive control, detective control, dan corrective control, sehingga organisasi dapat mendeteksi dan menghentikan serangan sebelum data dicuri atau rusak. Model ini dinyatakan dengan rumus P lebih besar dari D plus R, yakni P itu berarti protect, yang artinya waktu yang dibutuhkan penyerang untuk menembus sistem keamanan. Lalu D atau detect adalah waktu yang dibutuhkan organisasi untuk mendeteksi serangan. Dan yang terakhir R atau respond, yakni waktu yang dibutuhkan organisasi untuk merespons dan menghentikan serangan. Jadi jika P lebih besar dari D plus R, maka sistem keamanan dianggap lebih efektif karena organisasi dapat mendeteksi dan menghentikan serangan sebelum kerusakan atau pencurian data itu terjadi. Lalu pada time-based model of information security itu terdapat yang namanya defense in-depth strategy, yakni untuk memenuhi model ini, organisasi dapat menggunakan strategi defense in-depth, yaitu dengan menggunakan lapisan kontrol keamanan yang berlapis, menghindari single point of failure, dan jika satu kontrol gagal, kontrol lain masih dapat melindungi sistem. Contohnya seperti firewall, antivirus, access control, dan intrusion detection system. Perlindungan dapat dilakukan melalui 3 pendekatan utama, yakni physical security, user access control, dan IT security solution. Yang pertama, physical security adalah pengendalian yang bertujuan membatasi akses fisik ke sistem informasi dan perangkat komputer. Contohnya seperti mengontrol akses masuk gedung menggunakan resepsionis, menjaga keamanan atau kartu akses, lalu membatasi akses ke ruang server dan perangkat jaringan dengan kunci, kartu akses, keypad atau biometrik, lalu menggunakan sistem dan alarm lalu menggunakan CCTV dan alarm untuk memantau aktivitas, dan selanjutnya melindungi laptop, smartphone, dan perangkat portable karena mudah hilang atau dicuri. Selanjutnya mengamankan printer, jaringan, dan kabel jaringan agar tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang. Tujuannya adalah untuk mencegah seseorang memperoleh akses langsung ke perangkat yang dapat digunakan untuk mencuri atau merusak data. Lalu yang kedua ada proses user access control. Pengendalian ini memastikan hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses sistem. Ada 2 jenis utama, yakni yang pertama authentication control, yakni proses untuk memverifikasi identitas pengguna sebelum mengakses sistem. Metode yang dapat digunakan untuk autentikasi kontrol antara lain
Yang pertama something you know, yakni seperti password ataupun PIN. Yang kedua something you have, seperti kartu akses atau smart card. Yang ketiga something you are, seperti biometrik, contohnya sidik jari, wajah ataupun suara. Keamanan dapat ditingkatkan dengan cara multifactor authentication, yakni menggabungkan beberapa metode autentikasi. Yang kedua, authorization control, yakni proses untuk membatasi apa yang boleh dilakukan pengguna setelah login. Contohnya seperti menggunakan akses control matrix untuk menentukan hak akses setiap pengguna, lalu membatasi pengguna hanya pada data atau fungsi yang sesuai dengan pekerjaannya, dan yang terakhir mendukung segregation of data agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Lalu ada IT security solution. Jadi selain kontrol fisik dan proses organisasi juga menggunakan solusi teknologi untuk melindungi sistemnya. Beberapa di antaranya adalah yang pertama IT solution anti-malware control. Di sini malware dapat merusak atau menghancurkan informasi atau menyediakan sarana untuk akses yang tidak sah. Oleh karena itu, COVID 2019 bagian DSS 05.01 mencantumkan perlindungan malware sebagai salah satu kunci untuk keamanan yang lebih efektif. Secara khusus merekomendasikan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah pendidikan kesadaran perangkat lunak yang berbahaya. Yang kedua, pemasangan alat perlindungan anti malware di semua perangkat. Yang ketiga, manajemen terpusat dari tambalan dan pembaruan untuk perangkat lunak anti malware. Yang keempat, tinjauan rutin terhadap ancaman malware baru. Dan yang kelima, penyaringan lalu lintas yang masuk untuk memblokir potensi sumber malware. Serta yang terakhir adalah melatih karyawan untuk tidak menginstal perangkat lunak yang tidak disetujui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Sofian dengan PM 009. Di sini saya akan membahas tentang detecting and responding to attacks. Jadi kalau dalam konteks accounting information system, detecting attacks itu identifying a suspicious or an attack towards the information system of the company. Sedangkan responding itu the action taken in order to erase that threat. Jadi detecting attacks ini bertujuan agar perusahaan itu dapat mengetahui adanya ancaman secepat mungkin sebelum menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Jadi proses mendeteksi ini itu agar suatu perusahaan itu tidak ceroboh dan tidak mengoverlook bahwa mungkin ada potential threat yang bisa mengancam sistem mereka atau bahkan yang fatal, bahkan sampai bisa berdampak langsung kepada perusahaan mereka. Dan disitu gunanya detecting attacks itu ya kita identify suspicious or bahkan sesuatu attack yang memang sudah jadi yang terhadap sistem informasi suatu perusahaan. Nah, sedangkan kalau respon itu tindakannya, jadi kita itu setelah setelah kita mendetek attack itu, langkah apa yang harus kita ambil, apa yang harus kita lakukan agar ancaman itu menghilang dari perusahaan ini, apa yang perusahaan tersebut lakukan agar perusahaan mereka itu bebas dari ancaman yang mungkin akan datang ataupun sudah datang ataupun yang sedang merajalela atau yang memang benar-benar membuat perusahaan mereka sulit. Ada beberapa cara juga mendetek attack seperti IDS, yaitu sistem yang memantau jaringan. Kedua yaitu log monitoring yang memeriksa catatan aktivitas sistem yang sehingga kita menemukan aktivitas tidak normal. Terus ketiga security alerts, jadi kita kayak sistem peringatan yang otomatis, jadi ketika ada aktivitas yang tidak sesuai protokol itu langsung mendapat semacam alarm lah, semacam pengetahuan. Yang terakhir yaitu antivirus dan anti-malware, jadi dapat mendeteksi virus atau program yang berbahaya yang mungkin telah memasuki sistem-sistem perusahaan.
Selanjutnya yaitu security implications. Security implications ini berbeda-beda tergantung apanya juga. Dan di sini ada 3, yaitu pertama virtualization, kedua cloud computing, yang terakhir yaitu Internet of Things. Implikasi sekuritas dari per subbab ini juga beda-beda juga. Mulai dari virtualization, security implications-nya ya hypervisor attack, yang berarti software yang mengelola mesin virtual. Jadi jika supervisor diretas, penyerang bisa mengakses semua virtual machine yang ada. Kedua, VM escape, jadi penyerang dapat keluar dari satu virtual machine dan mengakses sistem utama atau virtual machine lainnya. Yang ketiga yaitu data leakage, karena pada sistem berjalan pada satu perangkat fisik ada risiko kebocoran data antar sistem. Yang terakhir yaitu vulnerability management. Jika sistem manajemen virtualitas tidak aman, administrator yang tidak berwenang bisa mengakses atau mengontrol sistem. Yang kedua yaitu cloud computing, yang implikasi pertama yaitu data breaches, yang berarti data yang disimpan di cloud berisiko diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Kedua itu loss of control, perusahaan tidak sepenuhnya mengendalikan infrastruktur karena server dimiliki oleh penyedia cloud. Ketiga, service outages, jadi jika layanan cloud mengalami gangguan, sistem perusahaan juga mengalami gangguan. Ya, terakhir selanjutnya itu multi tenancy risk, yang banyak organisasi menggunakan server yang sama sehingga berpotensi dari kebocoran data. Kalau dalam konteks Internet of Things, yang pertama weak security devices, ya perangkat IoT-nya kebanyakan lemah. Kedua, unauthorized access, orang yang tidak berwenang, yang tidak berotoritas tiba-tiba memiliki suatu kontrol terhadap akses hal-hal tersebut yang di dalam perusahaan. Yang ketiga yaitu last attack surface, jadi semakin banyak perangkat yang terhubung, semakin banyak titik yang bisa diserang oleh hacker. Dan yang terakhir yaitu privacy risk, jadi perangkat IoT dapat mengumpulkan data sensitif pengguna, data yang sangat penting sekali bagi karyawan pun, CEO, CFO, dan hal yang benar-benar sensitif kepada seorang individual dalam suatu perusahaan. Jadi memang organisasi harus menemukan kontrol keamanan yang kuat untuk melindungi sistem dan data mereka agar aktivitas perusahaan mereka pun berjalan dengan lancar. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai monitor and revise security solutions. Atau bisa disebut memantau dan merevisi solusi keamanan. Nah, yang pertama itu ada penetration test atau penguji penetrasi. Itu dimaksud dengan yang berwenang upaya yang berwenang untuk membobol sistem informasi organisasi. Yang kedua itu ada change controls and change management atau kontrol perubahan dalam manajemen perubahan. Nah, kontrol perubahan dan manajemen perubahan mengacu pada proses formal yang digunakan untuk memastikan bahwa modifikasi pada perangkat keras, perangkat lunak, atau proses tidak mengurangi kendala sistem. Kontrol yang perubahan baik itu seringkali menghasilkan kinerja operasional yang lebih baik karena lebih sedikit masalah yang perlu diperbaiki. Perusahaan dengan proses manajemen perubahan dan kontrol perubahan yang baik juga mengalami biaya yang lebih rendah ketika insiden keamanan terjadi. Selanjutnya ada security implication of virtualization cloud computing and the Internet of Things, atau implikasi keamanan dari virtualisasi dan komputasi awan dan Internet of Things. Dengan meretas sistem penyedia layanan cloud dapat memberikan akses tidak sah ke berbagai sistem. Virtualisasi dan komputasi awan dapat meningkatkan risiko beberapa ancaman, namun kedua perkembangan ini juga menawarkan kesempatan untuk meningkatkan keamanan secara keseluruhan secara signifikan. Misalnya, menerapkan kontrol akses yang kuat di cloud atau di server yang menampung jaringan virtual memberikan keamanan yang baik atas semua sistem yang ada di dalamnya. Nah, Internet of Things atau IoT juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap keamanan informasi. Di satu sisi, hal ini membuat desain serangkaian kontrol yang efektif menjadi jauh lebih kompleks. Secara tradisional, keamanan informasi berfokus pada pengendalian akses ke sejumlah titik akhir yang terbatas, seperti laptop, komputer desktop, server, printer, dan perangkat seluler. Nah, ciri-ciri dari proses pengendalian perubahan dan manajemen perubahan yang dirancang dengan baik itu meliputi yang pertama, dokumentasi semua permintaan perubahan, mengidentifikasi sifat perubahan, alasannya, tanggal permintaan, dan hasil dari permintaan tersebut. Nah, yang kedua, persetujuan terdokumentasi atas semua permintaan perubahan,
oleh tingkat manajemen yang sesuai. Nah, ini sangat penting bagi manajemen senior untuk meninjau dan menyetujui perubahan besar pada proses dan sistem guna untuk memastikan bahwa perubahan yang diusulkan konsisten dengan rencana strategis jangka panjang organisasi. Yang ketiga itu pengujian semua perubahan dilakukan pada sistem terpisah, bukan sistem yang digunakan untuk proses bisnis sehari-hari. Hal ini mengurangi risiko bahwa bug dalam modifikasi dapat mengganggu bisnis normal. Yang keempat ada kontrol konversi untuk memastikan bahwa data ditransfer secara akurat dan lengkap dari sistem lama ke sistem baru. Kemudian yang kelima itu auditor internal harus meninjau proses konversi untuk memverifikasi bahwa perubahan tersebut telah diotorisasi dan diuji dengan benar. Selanjutnya ada memperbarui seluruh dokumentasi seperti petunjuk program, deskripsi sistem, manual prosedur, dan lain-lainnya untuk mencerminkan perubahan yang baru diterapkan. Selanjutnya adalah suatu proses khusus untuk peninjauan, persetujuan, dan dokumentasi perubahan darurat secara tepat waktu sesegera mungkin setelah krisis terjadi. Semua perubahan darurat perlu dicatat untuk menyediakan jejak audit. Jumlah perubahan darurat yang besar atau peningkatan yang signifikan merupakan potensi tanda bahaya dari masalah lain seperti masalah prosedur manajemen, konfigurasi yang buruk, kurangnya pemeliharaan preventif, atau permainan politik untuk menghindari proses pengendalian perubahan yang normal. Selanjutnya ada pengembangan dan dokumentasi secara pemulihan untuk mempermudah pengembalian ke konfigurasi sebelumnya jika perubahan baru menimbulkan masalah yang tidak terduga. Lalu, pemantauan dan peninjauan yang cermat terhadap hak dan hak istimewa pengguna selama proses perubahan untuk memastikan pemisahan tugas yang tetap terjaga.